Selamat bergabung di channel Masjid Fisabilillah. Pada segmen hari ini adalah segmen jalan yang tidak terduga, di mana pada session ini saya kehadiran narasumber yaitu Ustadz Fikri. Beliau juga salah satu pengurus sebagai ketua Masjid Fisabilillah. Makanya mari kita dengarkan apa pengalaman-pengalaman beliau nanti. Kemudian jangan lupa untuk subscribe serta bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan tentang video-video kami yang mungkin nanti akan memberikan informasi yang banyak di kita semuanya. Nah, ini kami mau mendengarkan cerita kisah-kisah dari Ustadz yang terkait dengan jalan yang tidak terduga. Semoga nanti bisa menginspirasi. Silakan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara atau menceritakan sebuah kisah yang mana kisah ini merupakan pengalaman pribadi kami yang sesuatu yang tidak terduga tapi bisa terjadi. Ini pernah terjadi mungkin sekitar belasan tahun belakang pada saat saya masih kuliah dulu. Dia pernah suatu saat kita ini karena tinggalnya di Jakarta, Pak ya, tinggal di Jakarta pada saat kuliah dulu. Jadi pada saat ingin pulang ke Lubuk Linggau itu dulu belum ada pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta langsung ke Bandara Selat-Pari. Oh iya. Ya, karena dulu kan belum ada akses itu. Iya. Jadi dari Bandara Jakarta ke Palembang. Oh iya. Nah, pada saat itu kita ingin pulang dengan membeli tiket dari jauh-jauh hari. Ya, dari jauh-jauh hari kita sudah beli tiket. Tapi pada saat hari keberangkatan saya sudah menduga karena hari itu hari libur, weekend gitu kan, hari Minggu. Jadi saya itu terbangnya itu dari Jakarta ke Palembang itu sekitar jam 9 malam. Jadi ngambil yang kan masih ada waktu gitu kan, check in dan persiapan-persiapan yang lain. Jadi berangkat dari kosan. Dari kosan itu kalau mengendarai sepeda motor hitungan saya kurang lebih 20 sampai 30 menit sampai. Ini kebayang ya dari jam 2 siang kosan, tujuan saya ke Terminal Lebak Bulus. Karena hitungan dari Terminal Lebak Bulus saya ingin naik Damri. Jadi hitungan kita kan pada saat masih ngekos kan masih kuliah efisien, kemudian lebih ekonomis gitu kan. Iya, betul. Ya biasa anak kos gitu Pak ya. Iya, betul. Jadi sehingga sampai dari kosan pengen ke Terminal Lebak Bulus, dari Lebak Bulus itu naik Damri ke bandara. Dari kosan jam 2 hitungan saya sampai ke Terminal Lebak Bulus itu kena macet yang begitu padat sehingga sampai ke Terminal Lebak Bulus itu 5 kilo. Iya. Berarti sebenarnya jalan kaki sudah nyampe sebenarnya. Iya, betul. Sebelum nyampe ke Terminal Lebak Bulus itu sebenarnya saya karena macetnya nggak jalan, nggak gerak, koordinat tadi mungkin ada sekitar 100 meter, ya kita sudah kesal gitu kan. Iya, betul. Ini udah berapa jam dalam waktu kok nggak nyampe gitu kan. Akhirnya saya turun jalan kaki terus, Pak. Jadi turun jalan kaki dengan bawa tas yang agak lumayan berat gitu ya, karena kita banyak bawaan. Jalan kaki sampailah ke Terminal Lebak Bulus, langsung naik Damri. Itu sudah jam 5 lewat sedikit lah, kurang lebih jam 5 lewat 10 menit lah. Naiklah saya ke dalam Damri. Sampai di dalam Damri, ya ternyata memang macet itu bukan hanya di satu jalan. Ya akses Jakarta itu kan merata macet. Apalagi jam 5 kan musim Ya, pulang gitu ya. pulang. Kalau sedangkan weekend itu kan mungkin dia baru pulang Iya, dari pulang dari jalan-jalan acara, gitu ya. Betul. Setelah naik Damri, duduk dari Damri itu ternyata jalannya ya kayak jalan semut gitu kan, jalan sedikit berhenti, jalan sedikit berhenti, jalan sedikit berhenti. Ternyata saya di dalam itu saya lihat jam itu sudah jam 5 lewat 30 menit. Berarti sudah hampir 20 menit lebih saya di jalan. Iya, betul. Perjalanan itu mungkin nggak nyampe 10 meter. Saya udah kesal di sini. Wah kalau kayak gini jangan-jangan saya nanti nggak nyampe ke bandara. Telat gitu ya. Telat gitu kan. Akhirnya saya turun dari Damri. Jadi hitungan kan angkot udah bayar gitu kan. Damri, kalau Damri kan kita bayar dulu kan, beli tiket dulu. Sudah bayar, tapi saya turun. Hitungan saya ini sekarang saya naik taksi. Iya. Jadi turunlah dari Damri ke pinggir jalan, lihat ada taksi, langsung stopin taksi, naik. Sampai di dalam taksi, berjalanlah taksi tadi. Saya bilang nggak usah pakai rute yang ada, dengan jalan yang besar kita ikuti jalan layang gitu kan. Saya yang ini masyarakat atur jalan. Oh, cari navigasinya ya, supaya cepat gitu ya. Supaya cepat. Jadi saya tuh naik taksi itu tadi, berjalanlah taksi itu dengan jalan yang menurut kami bahasa kami itu jalan tikus gitu kan. Oh iya. Nyari jalan-jalan kecil
Ternyata sampai jam 6 lewat sampai azan maghrib itu posisi masih di daerah Tangerang Selatan itu, masih daerah Jakarta Selatan, masih muter jam 9 malam. Akhirnya sampailah kurang lebih hampir jam 7, saya turun lagi di taksi. Yang ketiga kali. Yang ketiga, ini naik angkot sudah, gitu kan, naik Damri, bis Damri sudah, kemudian turun naik taksi. Naik taksi, sudah hampir jam 7 malam, udah saya turun naik taksi. Turun naik taksi, setelah itu saya kepikiran udah naik ojek sekarang. Karena sudah dekat gitu ya, mungkin ya? Belum, ini masih posisi di daerah kawasan Ciputat, Oh, masih daerah Jakarta Selatan, daerah 20 situ lah. luar biasa macetnya ya. Iya betul. Nah, sehingga naik ojek, naik ojek saya bilang ke tukang ojek, Pak, minta tolong saya terbang ini jam 9 malam, tolong bisa sampai ke bandara sebelum jam itu. Ini masih di jalan, kalau bisa misalkan di jadwalnya ditunda dulu. Dia bilang kami berangkat Pak nanti jam 9 tepat karena tidak ada delay, sehingga usahakan Bapak sudah nyampe di sini. Itu udah was-was itu. Iya, sudah nggak karuan. Nggak karuan itu ya. Padahal udah capek, makan nggak sempat gitu kan, maghrib juga sudah kan udah kayak itu. Sampai kalau kayak itu yang ngantri, saya dengan kondisi yang tergesa-gesa itu dari ujungnya kayak orang ya agak marah-marah gitu kan. Iya, betul. Pengen duluan gitu kan. Sampai ke depan loket itu langsung bilang si ini yang petugas sana. Pesawat katanya sekarang udah mau landing. Jadi kita tidak bisa lagi untuk memasukkan penumpang. Sudah ini tutup gitu Ya ya. udah tutup itu Ya, jalan. betul, betul. Walaupun saya bilang saya ini nggak bawain bagasi, saya ini cuma bawa ransel aja gitu kan, ransel aja. Tidak bisa Pak katanya, kan walaupun Bapak ini karena pesawat sudah siap untuk landing. Akhirnya udah saya sampai di situ. Kan kebayang kita itu kan kayak gini posisi. Saya langsung ucap pada saya itu Allahu Akbar, Allah. Saya kebayang pertama saya ingin berangkat jauh-jauh waktu dengan rencana saya tidak mungkin saya telat. Iya. Ternyata rencana Allah lain. Kalau memang rencana kamu semacam itu, rencana aku beda kan? Iya, betul. Betul. Apapun rencana kamu, kalau kata saya tidak, tetap tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya hitungan saya kan saya niat naik angkot, kemudian naik Damri itu kan lebih ekonomis, menghemat biaya. Iya. Ternyata setelah saya hitung-hitung, saya naik angkot iya gitu kan, jalan kaki sempet, naik bis juga iya, kemudian naik taksi juga, akhirnya naik ojek. Tapi kalau kata Allah, bagaimanapun usaha kamu, kalau kataku tidak, ya tetap tidak bisa. Hanya pada saat itu saya pasrah, dan akhirnya malam itu saya nginapnya di bandara. Oh, gitu. Karena hitungan kalau saya balik lagi ke kosan, pagi besok saya mau terbang, takutnya macet lagi. Iya, betul. Kalau nggak nyampe, akhirnya malam itu saya pindah di nginap di bandara. Ini sekilas kisah saya yang dalam hitungan saya ini sesuatu yang benar-benar tidak terduga. Iya, betul. Jadi tidak mengizinkan saat itu untuk pulang. Ibaratnya Ya, seperti itu, betul, Ustaz, ya. ya. Nah, begitu. Jadi kisah-kisah inspiratif atau kisah-kisah pengalaman hidup dari Ustaz Fikri, rencana ingin pulang dengan persiapan yang 5 jam sebelumnya, tetapi sampai bandara tidak tercapai, sudah tutup. Jadi ketika Allah tidak mengizinkan, maka usaha kita pun tidak terlaksana. Demikian pengalaman yang disampaikan oleh Ustaz Fikri ini semoga dapat menginspirasi kita semua dan dapat membuat pelajaran baru dari kisah-kisah yang sudah beliau sampaikan alami. Oke, demikian pertemuan pada sesi hari ini. Terima kasih Ustaz. Next kita cerita-cerita lagi ya. Oke, jangan lupa untuk follow and subscribe Masjid Fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.